Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya coba untuk menjelaskan komponen atau elemen atau materi dari kelas 10 untuk mapel matematika yang kita harus selesaikan nanti di kelas 10, yaitu bilangan pangkat, barisan dan deret, sistem persamaan linear 2 variabel, dan sistem persamaan linear 3 variabel maupun sistem pertidaksamaannya. Yang keempat, fungsi dan komposisi fungsi. Kelima, vektor. 6, trigonometri. 7, statistik. Dan 8, peluang. Kita masuk ke materi yang pertama. Tolong ini dicatat, buatkan cek semacam ini, jadi nanti kalian tahu urutan-urutan yang dipelajari. Kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu bilangan berpangkat. Bilangan pangkat nanti dibagi menjadi 5 lagi, yaitu bilangan pangkat bulat, bilangan berbentuk akar, merasionalkan penyebut, dan bilangan berpangkat pecahan maupun bilangan logaritma. Jadi ada 5 lagi untuk bilangan berpangkat. Nanti yang kita bahas adalah bilangan yang berpangkat bulat. Oke, kita masuk ke pembahasan, yaitu bilangan pangkat. Bilangan pangkat itu disimbolkan dengan contohnya ya. Contohnya bilangan pangkat itu ada bilangan misalkan angka 5, terus di sini ini adalah bilangan pokoknya atau bilangan yang dipangkatkan. Terus ini adalah bilangan pangkatnya. Cara penulisannya jangan sampai keliru. Bilangan pokok lebih besar dibanding dengan bilangan pangkatnya yang ditulis agak ke atas sedikit dan lebih kecil. Jadi jangan sampai keliru menulisnya. Artinya apa? Artinya jika bilangan pokoknya 5 dipangkatkan 3, berarti di sini nanti mempunyai arti 5 kali 5 kali 5. Nah, kalau misalkan saya mempunyai angka 3, bilangan pokoknya 3, terus dipangkatkan 5, itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini bilangan berpangkat. Saya ingatkan lagi tentang apa artinya perkalian dulu, karena kemarin ada yang belum jelas tentang perkalian. Di sini saya akan menggunakan contoh 3 kali 4. 3 kali 4 itu penekanannya di angka 3. Mungkin kemarin saya keliru memberikan simbol ya. 3 kali 4 yaitu penekanannya di 3 kali. Berarti 4 ditambah 4 ditambah 4, sebanyak 3 kali. Kalau 4 kali 3, penekanannya juga di 4 kali. Berarti di sini 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, ini. Jadi ini adalah arti sebuah perkalian. Jadi kalau misalkan 3 kali 4 kok 3 kali 3 kali 3 kali 3, itu salah. Ini artinya. Sedangkan hasilnya bahwa ternyata 3 kali 4 itu ternyata nilainya sama dengan 4 kali 3.
Ya, maka ini disebut dengan sifat komutatif. Kembali lagi ke bilangan berpangkat. Jika bilangan berpangkat tersebut adalah sama, ini 3 ya, pangkat 4, ditambah 3 pangkat 5, maka cara menguraikan untuk menghitungnya silahkan dihitung 3 kali 3 kali 3 kali 3 ditambah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini jadi nanti dihitung sendiri-sendiri ya. Ini 3 kali 3, saya pakai titik. Terus ditambah. Nah, kalau pengurangan bagaimana? Ya kita kurangi ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi ini nanti dioperasikan dulu, dihitung, terus ini juga dihitung, baru dijumlahkan. Tapi kalau misalkan lagi 3 pangkat 4 dikalikan dengan 2 pangkat 5, maka silakan dihitung juga di sini 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini dihitung dulu hasilnya berapa, terus dikalikan lagi dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nanti ini juga dihitung sendiri. Baru kita kalikan ini hasilnya berapa, terus dikalikan dengan ini hasilnya berapa. Nanti dihitung sendiri ya, hasilnya berapa juga. Terus contohnya lagi yaitu 3 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 3. Maka di sini kita bisa jejer nih ya, istilah ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, terus dikalikan lagi jadi 3 kali 3 kali 3. Di sini ternyata 3-nya ini menjadi 1 2 3 4 5 6 7, ada 7. Maka di sini bisa kamu tulis 3 pangkat 7. Ternyata 7 itu asalnya dari ini 3 pangkat 7 ya. 3 pangkat 7 itu asalnya dari ini 4 dan 3 ditambahkan. Berarti kamu boleh menuliskan di sini 4 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 7. Nah, ini untuk bilangan berpangkat. Nah, ini ternyata cirinya apa? Cirinya atau syaratnya harus bilangan ini harus sama. Nah, sehingga kita mempunyai rumus, kita bisa menyimpulkan ya, kesimpulannya jika suatu bilangan A dipangkatkan N, terus dikalikan lagi dengan A pangkatnya M, ini bilangan ini harus sama, maka berlaku A pangkat N ditambah M. Ini kesimpulannya. Silahkan dicatat. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Kita lanjutkan contohnya 3 pangkat 6 dikalikan 3 pangkat min 4. Maka caranya juga sama. Boleh dengan cara diuraikan dulu. 3 kali 3 kali 3 ini ya. Terus dikalikan dengan, nah ini tidak bisa dijabarkan karena di sini pangkatnya negatif,
Maka jika kamu menemukan pangkat negatif, silakan diubah menjadi pangkat positif. Contohnya, saya berikan contoh. Nah, di sini cara mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif. Jika saya mempunyai bilangan 2, pangkatnya min 3, maka silahkan rubah dalam bentuk pangkat positif 1/2 pangkat 3. Nah, kalau ini sudah dipangkatkan positif, maka kamu bisa menguraikan, yaitu di sini 1/2 kali 2 kali 2. Misalkan lagi contohnya 2 pangkat min 3. Nah, di sini pangkat min 3-nya di bawah sebagai penyebut, maka silakan diubah menjadi pangkat positif menjadi 2 pangkat 3. Kalau ini sudah berubah menjadi positif, baru bisa kamu uraikan semacam ini. Ini cara mengubah bilangan berpangkat negatif menjadi pangkat positif. Demikian juga ini. Nah, bagaimana kita mengubahnya? Ya, menjadi 1/3 kali 3 kali 3 kali 3. Sehingga kita bisa menyederhanakan ini 1/1 itu 1, 3/3 itu 1, 3/3 itu 1, 3/3 itu 1, 3/3 itu 1, sehingga tinggal 3 kali 3. 3 kali 3 itu nilainya sama dengan 3 pangkat 2. Nah, hasil angka 2 ini dari mana? Hasil angka 2 ini bisa kita peroleh dengan cara beda, yaitu dari sini. Ya, ini sudah selesai. Cara lainnya yaitu kita menggunakan nih 3 pangkat 6 dikalikan 3 pangkat min 4. Tadi rumus yang kita pakai adalah yang ini. Nah, maka kita bisa menggunakan ini, yaitu 3 pangkat 6 ditambah dengan min 4 atau negatif 4. Nanti sama dengan 3 pangkatnya 6 ditambah min 4, itu adalah 2. Contoh yang satu, cara yang satu ini menggunakan cara uraian. Saya menguraikan untuk mendapatkan hasil 3 pangkat 2 di sini. Sedangkan yang nomor 2, cara yang kedua, yaitu saya menggunakan aturan rumus ini. Ini untuk operasi perkaliannya. Cirinya apa? Cirinya yaitu bilangan yang dipangkatkan harus sama. Sekarang kalau ini perkalian, kita langsung ke pembagian. Oke, kita lanjutkan bagaimana dengan operasi pembagian untuk bilangan berpangkat ini, yaitu 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2. Nah, nilainya bagaimana? Dengan konsepnya tadi, kita uraikan dulu, yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, 6 kali ya, karena pangkat 6, terus dibagi. Dibagi itu boleh kita tulis di bawah, dibagi 3 pangkat 2, sehingga nanti kita bisa menyederhanakan. Ini sederhanakan sehingga ketemunya 1, 2, 3, 4, 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 itu diperoleh dari mana? Ternyata 3 pangkat 4 itu diperoleh dari ini, pangkatnya ini. Nah, kita bisa menggunakan langsung. Untuk mendapatkan 4 itu ternyata dari 3 pangkat 6 dikurangi 2. Ini dibagi ya.
sama dengan 3 pangkat 4. Nah, bagaimana dengan pembagian yang nanti pangkatnya negatif? Misalkan 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat min 7. Caranya sama, yaitu 3 ini sudah sama ya, bilangan yang dipangkatkan kan sudah sama 3 berarti pakai 3. 3 pangkat 4 karena dibagi tadi dari mana kita mendapatkan 4, yaitu dikurangi, maka dibagi itu sama dengan dikurangi untuk pangkatnya, dikurangi dari negatif 7. Nanti sama dengan 3 dipangkatkan berapa? 4 negatif dikurangi negatif, berarti ditambah menjadi plus ya, plus 11. Nah, jadi 3 pangkat 11. Ini hanya berlaku jika bilangan berpangkatnya ya, bilangan yang dipangkatkan itu sama. Dari sini kita punya rumus lagi. Kalau tadi perkalian A pangkat N kali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Nah, itu perkalian ditambah pangkatnya. Kalau pembagian A pangkat N dibagi A pangkat M akan berlaku A pangkat N dikurangi M. Nah, itu bilangan berpangkat. Bagaimana kalau misalnya kita mempunyai soal 4 pangkat 3 dikalikan dengan 3 pangkat 9 dikalikan misalkan 2 pangkat 8 per 64 dikalikan 27. Nah, nih. Maka di sini harus kamu ubah bentuknya ini menjadi pangkat-pangkat yang sesuai. Nah, di sini kita coba ya. 4 pangkat 3 di sini bisa dibuat menjadi 4 itu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini 4 kan? Nah, kita kurung dipangkatkan 3. Ini 3-nya dari sini. Nah, terus dikalikan dengan 3 pangkat 9. Terus dikalikan lagi 2 pangkat 8 per, nah 64 itu sama dengan 2 pangkat, ayo berapa? 2 pangkat 2 pangkat 6 ya, dikalikan dengan 27 adalah 3 pangkat 3. Nah, ini nanti bisa disederhanakan. Yang ini 2 dengan 2. Ini 2, ini 2. Ini bisa disederhanakan. Ini 2 pangkat 6 dikalikan 2 pangkat 8. Tadi kalau dikalikan kan ditambah. Berarti 2 pangkat 6 ditambah 6, ini 6 ditambah 8, 14. 14 terus dikalikan 3 pangkat 9 per 2 pangkat 6 terus kali 3 pangkat 3. Nah, terus ini ternyata kan pembagian. Nah, ini dikelompokkan. Ini, yang ini kan dikelompokkan. Nah, dikelompokkan 2 karena bilangan yang sama. Bilangan yang dipangkatkan sama, nanti bisa ditulis 2. Nah, pembagian itu sifatnya adalah jadi pengurangan pangkatnya, berarti 14 dikurangi 6. Ini 14 dikurangi 6. Terus yang 3 sama, yaitu 3, 9 dikurangi 3. Sehingga hasilnya maaf, saya pindah ke sini karena tadi nggak terlihat ya dari kamera. Ini 2 pangkat 14 dikurangi 6 karena pembagian
terus dikalikan dengan 3 pangkat 9 dikurangi 3. Nanti hasil akhirnya yaitu 2 pangkat berapa? Hah? Ya, pangkat 8 dikalikan dengan 3 pangkat 6. Nah, kalau ingin menguraikan hasil sampai hasil akhir ya silahkan. Kalaupun ini pun juga sudah bisa diterima. Demikian untuk latihan atau penjelasan tentang bilangan berpangkat bulat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silahkan dicoba latihan yang diberikan di grup.